sakit masker yang atas. Kantongan. Kalau di media sosial sudah ramai mungkin ya, Pak adik-adik juga sudah kita tahu, sudah melihat tanggal 31 Desember 2021 berbuat maksiat. Tanggal 1 Januari pas Siwolatri melebur dosa pada malam Siwolatri. Mabuk ngeluh akhir tahun, awal tahun melakukan berata Siwolatri. Wah, ini luar biasa. Lalu dalam hati kita pun akan bertanya, betul nggak melakukan malam Siwolatri itu betul-betul melebur seluruh dosa kita? Betul nggak? Betul nggak, adik-adik? Betul atau tidak, Bapak Ibu? Wah, ini ragu-ragu nih. Masih ragu-ragu nih. Apa betul dengan melaksanakan berata Siwolatri segala dosa-dosa dari Bapak Ibu atau adik-adik terhapuskan, seperti kisah cerita Lugdaka? Betul atau tidak? Disinilah kita mulai belajar menelaah sebuah cerita, dalam implementasinya di kehidupan kita. Oleh karena itu, dia ingin mengambil topik malam hari ini, yaitu Lugdaka zaman now. Tepuk tangan, Bapak Ibu. Lugdaka zaman now. Sire sebenarnya Lugdaka nih, yang sesungguhnya Lugdaka. Bapak Ibu, adik-adik, mungkin sudah bosan mendengar cerita tentang Lugdaka. Sinopsisnya yang sampaikan kembali untuk mengingat teman-teman semua. Wih, angin mungkin kenceng nih. Tanda-tanda nih. Sing tadi bergelut orang mencana nih kayaknya. Wah, sukro teman-teman. Oh, hujan gitu ya. Oke, Pak ya. Lanjut nun nggih. Lugdaka diceritakan dulu seorang pemburu. Dia adalah orang yang pekerjaannya setiap hari berburu. Apa yang dia buru? Binatang. Untuk apa? Untuk mengisi perutnya, perut istrinya, perut anak-anaknya. Lalu pada suatu malam dia tiba-tiba di dalam hutan dalam satu hari tidak pernah mendapatkan satu ekor binatang pun dalam perburuannya. Mencari ke sana kemari, ke kanan dan ke kiri, tidak ditemukan binatang buruan. Entah apa yang terjadi, nasib Lugdaka di malam itu sungguh merana. Sampai hingga malam dia pun sampai di hutan tersesat, tidak bisa pulang. Lalu dia memiliki rasa ketakutan, naik ke sebuah pohon. Ternyata pohon itu adalah pohon bile. Dan di dalam ketakutannya mendengarkan seisi hutan, dia memetik satu persatu daun bile itu dan melemparnya ke bawah. Dan tidak disangka, tidak dinyangka, malam itu adalah malam pemujaan Siwa, yaitu yang disebut dengan Siwolatri, malam Siwa. Bukan Siwolatri dalam artian nyewolatri. Okay. Karena banyak anak-anak muda ini melakukan Siwolatri, tetapi nyewolatri. Tahu nyewolatri? Menyewa malam. Lali dan hitang ya. Nah, ini kita nih. Ben, temu ben mai gitu. Ngaku ke pura ini, ngaku ke pura itu, sembahyang, ujung-ujungnya di kosannya. Nah, hati-hati nih. Okay? Jangan menyalahartikan Siwolatri dengan nyewolatri. Paham? Baik, untuk saya jangan bikin dulu nih. Lalu bagaimana? Ketika dia pulang dari Lugdaka, pulang dari hutan, dia mengalami sakit, kondisi drop, dan dalam hayatnya dia dipanggil oleh Tuhan. Ketika dia dipanggil, arwahnya mau dijemput oleh para cakrawala untuk masuk neraka.
dihentikan oleh pasukan Dewa Siwa dan Nandini. Stop, para Cikrabala. Luka ke sel, tarik ke Siwaloka. Wih, dia penjahat, Pak. Dia sudah membunuh banyak binatang. Dia tidak menjalankan ahimsa. Tapi tunggu dulu, ini ada penjelasannya. Ini dijelaskanlah tentang malam Siwa itu dan si Lubraka pergi ke Siwaloka. Dan disitulah, mulai dari situlah, teman-teman umat sedharma mendapatkan segelintir pemahaman bahwa orang yang sepenuhnya melakukan Siwaratri langsung terhapuskan dosanya. Dan itu sesungguhnya keliru. Di dalam ajaran agama Hindu yang namanya rule bineka, hitam putih, baik buruk, itu selalu ada, tidak pernah tidak ada. Sehingga manusia harus menggunakan kecerdasannya, wiwekenya, untuk memilah yang mana baik dan yang mana buruk. Setiap perbuatan manusia dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan dalam berbuat. Yang namanya hitam maka dia akan tetap hitam, yang namanya putih dia akan tetap putih, yang namanya dosa dia akan tetap dosa, yang namanya kebaikan dia akan tetap sebuah kebaikan. Namun kedua ini bisa dibalanskan dalam hal air putih di dalam gelas ditetesi sebuah tinta hitam. Warna airnya bagaimana? Hitam. Lalu bagaimana cara kita untuk memurnikan air itu lagi? Maka lakukanlah kebaikan. Semakin banyak Anda melakukan kebaikan, kebaikan ini ibarat air putih tertuang lagi di gelas, maka air di dalam gelas itu akan tercampur dan keluar sampai menjadi putih lagi di dalam gelas. Tapi pertanyaannya, apakah zat tinta dalam gelas hilang? Tidak. Tidak. Karena itulah dosa itu tetap melekat. Kita diingatkan kembali dalam cerita Swarga Rohana Parwa di cerita Pandawa Mahabharata, bagaimana saudara-saudara dari Yudhistira tetap masuk neraka, padahal mereka adalah punggawa kebaikan dan kebenaran. Mereka membela kebenaran, mereka ada di pihak Krishna, di pihak Dewa Wisnu, Sang Awatara. Kenapa mereka bisa masuk neraka? Di situ diceritakan bahwa Arjuna dengan kehebatannya ternyata terlalu playboy dia. Banyak memiliki istri. Istri ini tersakiti, istri itu juga tersakiti. Yang namanya punya istri banyak tidak akan bisa seimbang. Karena itulah dalam agama Hindu sangat ditekankan, jangan memiliki istri terlalu banyak, cukup satu. Boleh menikah lagi apabila ada syaratnya. Pertama, istri dalam keadaan sakit dan tidak bisa melaksanakan kewajiban. Kedua, istri mandul. Dan ketiga, kesepakatan dari istri pertama, kalian mengambil istri baru. Andre misalnya nanti ya deh, jangan itu Pepi, jaga itu anaknya. Jangan sampai melakukan atau menyakiti perempuan. Dan ingat, dalam ajaran agama Hindu, perempuan itu mendapatkan posisi paling atas daripada laki-laki. Kebaikan kita membela, kita hormat terhadap guru 100, tetapi hormat terhadap ayah nilainya 500, namun hormat kepada ibu nilainya 1000. Ini ada dalam Bhagavad Gita, bukan sebuah cerita karangan, teman-teman. Jadi hargai perempuan. Maka dari itu kita harus ingat kembali, perempuan itu adalah sumber kebaikan dan kejahatan. Ingat kisah Ramayana, perang Ramayana, Rama melawan Dasa Muka, Rahwana karena perebutan Sita. Perang Mahabharata karena dendam Drupadi. Seandainya Drupadi tidak ditelanjangi, dilalungi, mungkin tidak akan terjadi perang itu. Mereka akan baik-baik saja walaupun tersakiti.
Dan perlu lagi diingat bahwa kisah-kisah inilah sangat penting. Makanya dalam Hindu menghargai dewi-dewi. Setiap Trimurti memiliki sakti. Trimurti tanpa sakti tidak akan bisa berjalan dengan baik. Brahma saktinya Saraswati, Wisnu saktinya Laksmi, Siwa saktinya Durga Parwati. Selalu dibalik pria yang gagah perkasa, bahkan Dewa Siwa pun ternyata ada perempuan di belakangnya, yaitu Dewi Parwati. Kembali lagi dalam kisah Lugdaka. Tadi jauh ada satu Lugdaka ini. Kalau nak lon, dia sebutkan nak lon, nak lain lagi pernah macam lagi. Katanya, wah ibu, kembali lagi dalam kisah Lugdaka. Lugdaka zaman now. Siapa Lugdaka itu? Lugdaka itu adalah kita semua. Manusia yang terlahir ke dunia ini memiliki tugas, fungsi, dan peran masing-masing dalam kehidupan semesta raya ciptaan itu yang menguasai. Dan kitalah dalam cerita Siwa Latrikalpa ini, yaitu Lugdaka, yang menjadi pemburu. Apa yang kita buru di zaman now, Bapak Ibu? Di zaman sekarang apa yang kita buru? Sesuai tujuan dari Lugdaka, mengisi perutnya. Perut dia, perut istrinya, perut anak-anaknya. Lalu apa yang kita buru sekarang? Ada 4 yang disebut dengan Catur Purusa Arta. Dharma, Arta, Kama, Moksa. Yang di dalam zaman Kali Yuga ini, yang paling utama yang dikejar, yang diburu adalah harta, uang. Tidak semua butuh uang. Hidup ini tidak semuanya masalah uang, tapi semua masalah selesai karena uang. Karena itulah disebutkan dalam kitab sastra Hindu kita, lah di zaman Kali Yuga ini niatnya yang utama adalah dana. Dana, Bapak Ibu. Menyumbang. Siapa yang kita harus sumbangi? Niatnya ini. Baik kita kepada resiatnya bisa. Kepada sesama manusia bisa. Manusia siapa yang perlu kita bantu? Yang dekat dengan kita maupun yang jauh dengan kita. Ani dekat dengan kita siapa misalnya? Yang dekat ada orang tua, ada teman, ada saudara yang sering kita ajak. Ketika teman kita bersedih, tidak bisa bayar SPP misalnya, lalu kita bisa membantu dia agar bisa lanjut kuliah. Bayangkan, dengan bantuan kita memberikan subsidi kepada teman untuk membayar uang kuliahnya, seandainya dia nanti sarjana, sampai kapanpun, sampai mati pun, ketika titel sarjananya dipegang, kebaikan Bapak Ibu adik-adik akan tetap melekat. Kenapa? Coba kita nggak kasih uang, kita bantu dengan dana, dia bisa nggak kuliah? Drop out, berhenti, nggak bisa. Tetapi karena kita membantu, dia bisa menjadi sarjana, walaupun hanya 100.000 misalnya. Ajak papat membantu, satu orang itu berhasil. Lalu ketika dia berhasil, apakah harus kembali membantu kepada orang yang membantunya? Dalam Bhagavad Gita Adhyaya 2 Sloka 47 sudah disebutkan, lakukan kewajibanmu tanpa menuntut hasil daripada apa yang kau kerjakan. Prinsipnya yang mungkin sudah sering share videonya, kehidupan berdharma kita, berdana atau berdharma kita, itu seperti multi level marketing, Bapak Ibu. Satu orang, anggap dia Pak Jul, membantu satu orang, kita membantu 3 orang di bawah kita. Anggap yang dari manajer, yang lah kaki, lu, Andre, Wayan, Yudi, dulu bang yang ini kebaikan 1, 2, 3, baik dalam bentuk dana, pikiran maupun perbuatan.
Niatnya yang dia lakukan. Lalu apakah ketika mereka sukses, apakah kita menuntut? Tidak. Mereka wajib melakukan kebaikan lagi kepada 3 di bawahnya. 3 di bawahnya. 3 di bawah. 3 lagi, kembali 3 orang. Bayangkan itu Bapak Ibu. Dari satu kebaikan menjadi ratusan bahkan ribuan kebaikan di bawahnya. Kita yang tidak tahu menahu hidup, kok adanya santai sehidupnya. Ngalih gaya, lo asal man dia pipes. Oh, gelem aja pas segar, paling gelem nak lacur ke bos dingin, mencret, bangun ralit segar. Ada bisa. Padahal kita tidak sengaja dengan membantu satu orang ini, ternyata dia telah membantu banyak orang dengan punyo yang sama dengan kita. Apalagi punyo pengetahuan. Bapak Ibu Guru, silakan Bapak Ibu Guru. Memiliki pengetahuan, mengajarkan anak-anak. Pengetahuan itu melekat dan pengetahuan itu terus disebarkan oleh anak-anak kita ke generasi-generasi berikutnya. Ganti mati Bapak Ibu. Kita masih memiliki niatnya baik, niatnya positif. Itulah yang mendukung kehidupan kita di dunia ini dalam melaksanakan swadharma kelahiran kita sebagai manusia. Bapak. Dharma sudah pasti harus dilaksanakan. Arta yang tadi yang bilang, dharma itu kewajiban Bapak Ibu. Manusia hidup memiliki kewajiban. Bak sebuah radio Bapak Ibu. Dalam sebuah radio ada banyak komponen di dalam radio itu. Lalu Bapak Ibu kemungkinan menjadi salah satu komponennya, yaitu tuning radio, pencari frekuensi. Ketika Bapak Ibu tidak ada di dalam sistem kehidupan itu, maka kehidupan itu akan pincang. Sebuah radio tanpa tuning pencari frekuensi, napi bunyinya radio. Apakah berguna radio itu? Tidak, merosok. Suaranya merosok, tidak jelas. Tapi jika berfungsi dengan baik, tuning ini dalam sebuah radio mencari frekuensi 98,8 FM, RRI Pro 2 FM, 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren. Bisa dicari dengan tuning ini. Artinya apa? Bapak Ibu wajib melaksanakan kewajiban sebagai manusia ketika lahir ke dunia. Ingat, kita lahir ke dunia ini diliputi oleh samsara. Tidak mungkin manusia itu lahir bahagia sepenuhnya. Tidak mungkin manusia itu lahir sedih sepenuh hidupnya. Di balik kekurangan daripada kehidupan kita pasti ada sebuah kelebihan yang kita miliki. Coba kita lihat orang di Fabel. Lian sebuah ngelah limo Bapak Ibu, tangan tak punya, tetapi dia bisa melukis, bayangkan. Bahkan lukisannya menjadi sangat terkenal. Tidak punya kaki, hanya sampai di lutut, geradak duduk dari fotografer Bapak Ibu. Bahkan sudah pergi ke Jepang, ke luar negeri untuk meliput kegiatan-kegiatan. Tidak memiliki mata, tidak bisa melihat, tetapi dia memiliki kemampuan kepekaan inderanya dengan telinganya. Dia bisa main organ Bapak Ibu, sehingga orang-orang bisa melulu begitu senangnya. Bayangkan, orang yang memiliki keterbatasan saja dalam kelahirannya memiliki sebuah kelebihan. Lalu Bapak Ibu di sini semua adik-adik semua lengkap tubuhnya. Kepalanya ada, lehernya ada, kakinya ada. Hati-hati lihat punggungnya, bolong atau enggak? Siapa tahu ya, atau wajahnya. Nanti bebek gombel, nanti bahaya lagi. Ketika kita memiliki kelengkapan semua ini, lalu kita tidak berfungsi apa-apa dalam kehidupan ini, bilang Mahmud tahun 2022 resolusi merubah hal negatif di 2021. Nah, 2021 Nabi kegiatannya anggap 2 gambar dalam sebuah sofa, ada satu sofa tapi 2 layar. 2001 kaki, 2022 kepala. Resolusi di 2022 kembali kepalanya yang ada di kaki, kakinya ada di kepala.
Apa resultnya? Rebahan. Siapa di sini generasi rebahan? Ada? Kerjanya hanya rebahan, main HP, TikTok. Nah, main TikTok. Oh, TikTok makin paling unik, bajang-bajang terutama, mohon hati-hati. Umat Hindu apalagi. Karena tiang sendiri sering scroll TikTok, kan? Lihat bajang-bajang Hindu. Kenapa kita tahu Hindu? Benang tridatu di tangannya. Iklanannya, cara sing mencelanan. Misi goyang ben. Aku pernah dikirim belingan jangan rindu. Pasal begitu lagu ini jago tak kan? Terutama laki-laki gitu lo pasti scroll kan sih kan lagu ini kan muncul dari ya belingan jangan rindu macam kita pajang-pajang ini demi sebuah viral konten di TikTok. Gendan dong. Hal yang begitu perlu berhati-hati. Karena kita memiliki identitas benang wali, bina Hindu. Namun benang tridatu goyang melalu. Sepet payung. Budi sing toli barang lu. Jaro dasar niki. Persis niki betul niki. Tidak dilihat. Salah. Percuma ya welang aja dengan suratmu ini. Lang peninggalan anak muda kan sing nulis, nyepo bang nulis, ingat nulis. Kan bahaya nih. Oleh karena itu, mari jaga terutama bajang-bajang nih. Tanya bajang-bajang mana nih? Ibu-ibu makin melesat juga nih di TikTok. Entah TikTok nih aplikasi yang sangat positif atau negatif. Ibu-ibu juga kita mulai berani. Tuh, kadang miyakan ngajak matuannya TikTok am. Flying victim di TikTok nih membuat sebuah kisah. Dan netizen seperti kita-kita ini yang hanya konsumtif, main, like, komen, yang rakut, ngelah matu kita, jauh kegelapan di Danau Batur, sebentar gelap banget di matu. Nanti saya, ini bajang-bajang nih, bajang. Nanti saya kalau seandainya punya suami, kalau mertua saya begitu, saya berjanji nanti saya kalau jadi mertua tidak akan pernah begitu lagi. Oh, kan yang giliran yang tuh lah panak, runo, nganteng lah, mantu, patok. Aneh, ama mantu ini bisa digawa kan? Tadi mantu masa kita suku tawangir reramune apapun nak wali cari ragungnya. Orang Hindu seperti kita sibuk upacara dalam kita libur misalnya fakultatif hari raya Galungan, Kuningan. Kalau teman-teman di umat lain mereka bersuka cita mau payas, manjus, ngai kue, makanan gitu, doa biasa lagu gening biasa saja. Tapi kita yang libur fakultatif Galungan nak uling semengan jak kepetang ini incar bapak ibu kenyal pades ya. Nyak ibu-ibu nih uli sembangun semengan konen nyampak masak benisi ngai tandingan bandeng betul nggak? Ani meli sih ani meli bandeng pasti santai ini. Ampunan sudah ani meli ani pinco. Ibu-ibu nih waduh nih. Atau kalian nanti jadi menantu harus bisa memposisikan diri. Bu kenyal sing ada nulungin tepuk mantu nih selederan di kasur di kamarnya. Wih. Len bangun tengahi, rainan gede kalau mah. Melah mantu bangun jam putus. Oh tinggal ya bangun karena punya TikTok kan mendengaran juga belingan jangan rindu. Terdengar dia bangun sudah bangun tapi sing bangun nulungin batas nang ngai hangat ngai kopi. Nulung me apa nulungin me bisa ungahang bantane. Nah otomatis kena rayu kan mau bakti musibah Galungan tadi kerodo ya mau bakti aduh benar mandor nyali yang beli yang kunen bangun gini makanan kunen aduh
timbungan sing ada ngangetin, sing ada ngangetin. Bapaknya pesu metajan. Oh, nyak didukung seperti itu lagi. Bapaknya ketajan semangat. Utawi ngelalinin Leni janda kembang di belakang. Kan berbahaya. Oleh karena itulah kita harus memiliki resolusi. Di tahun 2021 semisalnya Bapak Ibu, kembali ke kewajiban tadi, di Dharma, di Catur Purusa, Dharma, Arta, yang sudah bahas duluan, sekarang Dharma. Kewajiban Bapak Ibu, kalau di tahun 2021 memang ada sesuatu yang harus diperbaiki, yuk kita perbaiki sama-sama di tahun 2022. Jadikan sebuah resolusi yang betul-betul greget. Jangan bilang mau berubah, tapi tetap sama. Kalau yang mahasiswa, resolusi 2022 tamat di wisuda, wisudalah engkau anak muda. Jangan engkau menunda-nunda wisudamu. Jika bermasalah dengan pembimbingmu, laporlah kepada dekanmu atau kajurmu. Suruh ganti pembimbingnya. Jangan menunda-nunda. Demikian juga Bapak Ibu. Apabila ada yang sekarang belum memiliki anak ketiga atau keempat, 2022 resolusi anak ketiga dan keempat. Yang mulai nunturin kan yang cepani masih begini. Nah, Bali biasanya yang tidak lah mana? Bapak. Nah, bapak-bapak tolong jaga. Jangan berpikir resolusinya punya istri 2 atau 3. Bahaya nih. Ke resolusi yang keliru dan salah, keliru. Bisa diperbaiki nih. Kalau salah kan sudah hukum nih. Pengadilan ini keliru. Ya, jangan sampai seperti ini. Kemudian Catur Purusa kembali Dharma, Arta, kemudian Kama. Sebagai seorang Nubdaka zaman now, Kama itu harus hati-hati sekali, dijaga sekali, karena Kama ini bisa menyebabkan Anda terjerumus betul-betul ke dalam lubang kesengsaraan, ataupun betul-betul jika Anda bisa mengendalikannya, Anda akan menjadi orang Dharma yang sedharma-dharmanya. Bisa luwe anten Yudhistira apa? Keblok kena jagorin sing kengke. Cakur ben kok sing kengke. Cakur ben kok les gigi sing kengke, yang gigi palsu. Oh, seorang dharma sedharma-dharmanya. Tetapi jika salah mengendalikan kama, nafsu, maka lubang sengsara yang akan Bapak Ibu terima. Contoh kecil. Lah kuranan karena lu membuat kehidupan ini bahagia, maka yang dikejar harta. Kuranan ini berangkat Persia, Turki, paling gak itu luar negeri. Kuranannya ada muani atau dulu cuma bayangkan itu Bapak Ibu, ditinggal 1 tahun 2 bulan bedak selegakan kuranan jauh nyanyi lo nyanyi muani. Disitulah godaan muncul. Datang tiba-tiba bapak-bapak ganteng, merayu dan lain-lain. Jika kama, nafsu itu tidak dikendalikan dengan baik, hancur Bapak. Sing hidang nekepin andus, kita tuh nak bilang, kengkenya andus tekepin yang pasti sesuatu kudus. Mulai das kuranannya mulai ngalek cuma nah, pertanda pasangannya melakukan hal yang tidak baik. Apa yang terjadi? Bukan kebahagiaan yang didapat dari ingin memenuhi kama itu, tetapi kesengsaraan yang didapat. Itu contoh kecil. Nanti contoh besarnya kita cerita lagi nanti. Siapa tahu nanti mau lanjut untuk malam Siwaratri kita melakukan Dharma Tula di Wantilan. Sambil menunggu jam 12 kita sembahyang Siwaratri. Baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sana aja nih. Ampun diberikan kode-kode nih. Kirang langkung menikah teman yang memberikan paparan terkait Nubdaka di zaman now. Nubdaka zaman dulu, silakan sambil hidupkan dupanya, bunganya persiapkan.
Saring uangnya nampunang lali. Nggih. Ludake di zaman dulu berburu binatang. Ludake zaman sekarang kita berburu pendidikan, harta, dan kesejahteraan. Yang tentunya semua itu wajib dilandasi dengan dharma, dengan kebaikan. Tanpa semua hal itu dilandasi oleh dharma dan kebaikan, maka apa yang Bapak Ibu dapatkan di hidup ini tiadalah berguna dengan baik. Kirang langkung tidak mengenaskan dana pengampura, petiwang atur, sinar didang anduk para masadi. Om Santi, Santi, Santi.